Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Ya, manga One Piece chapter 1004 berjudul Kibi Dango diawali dengan sebuah cover request Chopper tengah memakan permen Rumble Ball yang ia bagikan dengan tupai dan monyet di sana. Nah, apakah menarik? Ya, tentu saja menarik. Mungkin nanti kita bisa membahasnya bersama karena Mimin sendiri mendapatkan hal yang menarik di sini. Nah, di panel awal diperlihatkan situasi di suatu ruangan dan suatu lantai di mana Speed berada tengah menawarkan sejumlah Kibi Dango spesial dari Master Queen yang sebenarnya buatan Otama untuk menipu atau melabui kroco-kroco gifter di sana untuk memakannya. Dan ya, salah satu kroco di sana terbujuk untuk memakannya yang juga mengikutkan gifter-gifter lainnya untuk mencobanya. Nah, di sisi Speed mengingat kejadian lampau di mana Otama curhat kepadanya kalau dirinya yang ingin ke Onigashima, namun dirinya dilarang. Di panel berikutnya diperlihatkan Otama yang mengeluarkan Kibi Dango di kapalnya Speed yang ternyata mengajak Otama ke Onigashima. Dimana di sini Otama banyak sekali mengeluarkan Kibi Dangonya. Tapi tujuan Otama melakukan itu karena Kibi Dango yang banyak itu bisa jadi rencana yang merubah situasi besar di pihak musuh di Onigashima. Dan di sini ya Otama mengungkapkan kekesalannya dan kemuakannya soal kondisi Wano yang membuatnya selalu lapar, yang mana Otama ingin sekali menyaksikan dengan matanya sendiri Wano tanpa Orochi, Wano tanpa Kaido, di mana Momonolaknat yang menjadi shogunnya. Nah, kemudian di scene berikutnya kembali ke timeline saat ini, di mana salah satu gifter jinakan Otama yaitu Gazeleman yang berlari cukup cepat dan menyumpalkan Kibi Dango satu-satu ke setiap gifter di sana. Sementara Daifugo yang merupakan gifter jinakan Otama yang ada di penjara Udon itu ya datang dan memberikan sejumlah Kibi Dango ke mulut gifter di sana pula. Dan menariknya, Daifugo ini mengingat kejadian dulu bersama narapidana samurai di penjara Udon. Tapi di sisi lainnya hatinya sudah jadi baik. Ya, benar-benar power of Kibi Dango. Namun pertanyaannya, kenapa sejauh ini cuman para gifter atau user smell saja yang menjadi targetnya? Apakah user DF seperti ulti tidak berpengaruh? Ya, entahlah ya. Kemudian pindah ke scene lainnya di mana Franky dan Sasaki tengah melakukan pertempuran yang amat seru di lantai itu. Terlihat Franky dengan Iron Pirate-nya mengeluarkan General Lefto berupa misil-misil yang terbang secara bersamaan yang wing tiar menghantam kulit keras Sasaki di mode Zoan-nya. Dan ya, serangan itu tak begitu berarti bagi seorang Sasaki. Tapi di sini Sasaki langsung mengambil langkah untuk menyerang Franky dengan serudukan culannya itu yang berhasil mendorong secara mutlak seluruh tubuh Iron Pirate sampai membentur bangunan di sana. Ya, walaupun di sini Franky terdorong, tapi super. Di sini Iron Pirate berhasil menahan tanduk Sasaki agar tak tembus ke tubuhnya dengan tangannya. Dan itu hanya satu tangan saja. Kemudian Franky dengan bangga mengambil ancang-ancangnya membanting tubuh Dino Sasaki ke tempat di mana Franky sebelumnya dihantamkan. Dan duar, momen epic terjadi di sini. Di panel berikutnya, Sasaki berhasil kembali ke posisi amannya dengan berguling serta stay menggunakan kuda-kuda kaki empatnya. Sementara di sisi Franky sudah bersiap menggunakan atau mengeluarkan teknik generalnya lagi. Namun tiba-tiba kroco gifter Sasaki melumpuhkan pergerakan tangan dan kaki Iron Pirate dari belakang dengan menangkapnya. Yang mana melihat ini ya, Sasaki langsung maju dan mencoba ingin menyerodok Franky dengan cula yang bersinarnya itu. Namun di saat yang bersamaan
bersamaan dari belakang ada Komachiyo, Otama, and the gang yang datang tepat waktu, dimana mereka membawa massa di belakangnya yang ternyata adalah kroco-kroco gifter yang sudah dijinaki oleh Otama oleh Kibidangonya. Dan kemudian seorang Otama langsung memerintahkan mereka untuk membantu Franky. Dan menariknya di momen ini ya, Sasaki kebingungan dan merasa heran dengan tindakan para gifter ini. Namun kebingungan Sasaki ini mulai terjawabkan karena di belakang datang Petsuan dan Ulti yang memberitahukan Sasaki kalau mereka ini adalah pengkhianat. Yang mana Ulti menegaskan di sini kalau para gifter yang berkhianat itu karena semacam kekuatan yang telah dilakukan mereka ini. Dan setelahnya Ulti langsung mengambil langkah menyerang untuk memecahkan kepala Nami. Namun Thunder Lance Tempo Serzet Nami menarik petirnya yang tepat mengenai tubuh Ulti dan berhasil membuatnya pingsan untuk beberapa saat. Dan di sini Nami mengaku membutuhkan petir yang jauh lebih besar. Ya, sepertinya Nami punya teknik kombinasi dengan Zeus yang telah ia persiapkan. Nah, maka dari itu dirinya begitu ngebet banget waktu itu ingin merebut Zeus dari Big Mom kembali. Namun apa daya. Nah, di sisinya Usopp terus menembakkan Kibidango kepada para gifter yang belum terjinakkan di situ. Piu, piu, piu. Dan mereka berempat yaitu Komachiyo, Otama, Usopp, dan Nami pergi lagi untuk melanjutkan room tournya di Onigashima ini. Sementara itu, di sisi Sasaki benar-benar kebingungan karena anak buahnya bertingkah aneh setelah menerima Kibidango itu. Ya, Sasaki kebingungan. Dan di dalam kebingungannya itu, ya tiba-tiba Franky dengan Iron Pirate-nya menendang wajah Sasaki hingga terpental. Lalu Franky dengan katananya menebas Sasaki dengan Victory Fifth Flash yang cerot melukai Sasaki. Nah, di scene lainnya di lantai 3 di mana tempat Kakak Maria berada, terlihat interior luar ruangan itu yang nampaknya telah terjadi keributan yang cukup besar di sana. Dan benar saja di situ Sanji sebelumnya telah mengamuk dan membabi buta semua laki-laki yang ada di sana. Tapi saat ini dirinya terlumpuhkan oleh Kakak Maria yang mana Sanji diikat dengan jaring laba-laba milik Black Maria. Dan di sini ya Kakak Maria menggoda Sanji dan terus terang kepada Sanji kalau saat ini nyawanya Sanji berada di tangannya. Nah, oleh karena itu Kakak Maria berharap kepada Sanji untuk cepat panggil Nick Robin di sini untuk menyelamatkannya atas perintah Kaido. Di mana Sanji bisa memanggil Robin melalui salah seorang yang memakai penutup kertas yang mampu berfungsi layaknya Denden Mushi. Kemudian di panel yang sama, Sanji menanyakan apa tujuannya dengan Robin kepada Kakak Maria. Dan di sini Kakak Maria menjawab kalau dirinya akan membuat Robin untuk mencari apa yang kami cari. Tapi pertama kami akan mematahkan kakinya untuk melumpuhkannya. Dan ya, Sanji langsung ke trigger dan mengatakan dengan wajah yang cukup menyeramkan untuk jangan sekalipun meremehkan Nico Robin. Nah, di scene terakhir atau scene paling akhir di lantai konser terlihat ada Bahuang yang mengabarkan lokasi di mana para Akazaya dipindahkan, di mana Bahuang dengan seekor kucing yang menjadi mata-matanya berhasil menangkap kondisi Akazaya yang sekarat namun tidak mati di suatu ruangan yang dimana ruangan itu adalah ruangan harta di lantai 2. Nah, King yang mendengar laporan Bahuang langsung mengambil kesimpulan pasti kalau mereka lolos, dan di sini King memerintahkan seseorang untuk mengurusnya karena dirinya tengah sibuk bertarung di waktu yang sama. Nah, maka dari itu Kakak Maria yang mendengarnya langsung mengambil inisiatif untuk mengurusnya karena secara jarak lokasi mereka tak jauh dari lokasi Kakak Maria berada. Namun sebelumnya Bahuang sempat memperingati Kakak Maria kalau di ruangan itu gelap sangat atau gelap sekali, tapi dia bisa melihatnya ada 10 bayangan orang di sana atau ada satu orang lain yang ada di sana tengah merawat dan mengobati para Akazaya di sini. Dan kita diperlihatkan siluet hitam seseorang yang nampaknya sangat kesal ini menjadi panel penutup di chapter 1004 ini. Dan pertanyaannya, siapakah dia? Nah, dari pandangan Mimin di sini ya, orang itu adalah orang yang memakai baju kimono atau baju khas Jepang karena terlihat di sini sedikit motif bajunya. Jadi ada kemungkinan karakter ini adalah pertama Fukuro Kujo, kedua Hiyori,
Kemudian ketiga, Toki. Ya, untuk yang ketiga ini memang agak ragu. Apakah Toki ke masa depan? Ya, entahlah ya, kurang tahu. Ya, bagaimana menurut kalian chapter kali ini? Ya, sampai kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yoza.